Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue our lesson today. So for today, we continue our study, and you may see the material for today in your book or in your module that I have uploaded in Google Classroom. So for today, we learn about quoting author's idea for the first, and the second is writing a reference. So both of these subject are important to be discussed, important to be studied by students, because when you write a journal or you write a thesis, a reference is one of the essential point or essential materials that should be searched by collegian and should be added in the either in the journal or in the thesis. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengutip pendapat ahli di dalam menuliskan referensi, baik yang sifatnya referensi yang akan dituliskan di daftar pustaka ataupun yang akan dituliskan di dalam jurnal. Nah, adapun beberapa manfaat dalam mengutip pendapat ahli di dalam menulis jurnal atau tesis nanti. Yang pertama adalah bagaimana pendapat ahli dapat mendukung ide kamu, ide penulis dalam menulis suatu jurnal. Ini sudah pernah saya ceritakan di kelas ketika kita tatap muka bahwa untuk menguatkan suatu pendapat, terutama pendapat kamu tentang topik penelitian yang kamu angkat atau yang kamu pilih, tentunya tidak hanya cukup dengan menggunakan pendapat sendiri. Akan lebih baik jika pendapat kamu itu didukung oleh pendapat ahli, sehingga pendapat kamu itu menjadi kuat. Yang kedua, you make your argument convincing for the marker. Artinya pendapat kamu itu juga mendapat pengakuan dari pembaca bahwasanya pendapat kamu itu kuat. You show the marker you have read widely. Maksudnya adalah bahwa ketika kamu mengutip pendapat ahli di dalam jurnal kamu, maka bisa dikatakan kalau kamu tuh have read widely or you read a lot of reference. Jadi kamu mempunyai referensi yang cukup banyak. Itu dia. You show the marker you understand the literature. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah ketika kamu mengangkat suatu topik penelitian, dan topik penelitian itu tentunya saja berhubungan dengan teori-teori yang disusun atau yang sudah dipakai oleh pendapat ahli yang lain dan kamu pakai, itu dapat dikatakan bahwa kamu mengerti bahwa topik penelitian kamu itu juga mempunyai teori, sehingga teori yang kamu pakai itu bisa digunakan di dalam penelitian kamu. Istilahnya kamu itu mempunyai persiapan yang cukup. You follow the convention of academia. Nah, apa sih pengakuan dari seorang akademisi, atau apa sih esensi dari academic writing? Jadi academic writing itu adalah bahwa kamu menulis itu bukan hanya sekedar menulis. You write a journal or a thesis, but on the other side you use the academic style or academic step, langkah-langkah akademis. Yang pertama adalah bagaimana kamu menentukan topik penelitian, bagaimana kamu mencari referensi yang relevan dengan penelitian kamu. Nah, menambahkan pendapat ahli dan mengutip pendapat ahli yang ada di dalam yang kamu pakai nanti di topik penelitian kamu adalah salah satu langkah dan pengakuan dari nilai-nilai akademik. You avoid being accused of plagiarism. By law, published information is copyright, which may mean you have the right to copy as long as you acknowledge the source. Maksudnya apa? Kamu menghindari untuk membuat plagiat. Secara hukum, setiap publikasi itu ada hak cipta. Dan ketika kamu mengutip pendapat
ahli di dalam jurnal kamu, maka kamu mengakui bahwa itu punya mereka. Tuh. Jadi dihindari bentuk-bentuk plagiarisme ini. Terkadang ada penulis yang memakai pendapat orang lain dan dipakainya itu seolah-olah itu pendapat dia tanpa memberitahu sumber tulisan itu dari mana. Itulah disebut dengan plagiat. Oke. Nah, di dalam mengutip pendapat ahli terutama di dalam tulisan tentunya ada dua bentuk. Satu namanya body note dan satu namanya endnote. Apa sih perbedaannya? Pertama adalah kalau dia body note disebutkan dulu nama pendapat ahlinya, contoh John, tahun publikasi, halaman, mengatakan bahwa pendapat ahli dia begini, tanda kutip, lalu tutup kutip. Nah, kalau dia endnote, dia sebutkan dulu pendapatnya, pendapat ahlinya, English lecture begini dan sebagainya, baru ditutup dengan nama pendapat ahli, tahun dan halaman berapa. Itu ya, cuman perbedaannya gitu. Nah, bagaimana jika yang menulis misalkan itu lebih dari 6 orang misalkan, maka nama penulis pertama ditaruh et al, artinya John dengan teman-temannya. Nah, bentuk-bentuk referensi apa sih? What are the reference that should be used by the collegian or student? Apa sih bentuk-bentuk referensi yang bisa dipakai di dalam menulis suatu jurnal atau menulis suatu tesis? Yang pertama adalah jurnal, artikel jurnal. Yang kedua adalah proceeding. Yang ketiga adalah buku. Yang keempat adalah pendapat atau artikel ilmiah yang dimuat baik di koran, baik di suatu website yang websitenya itu website resmi ya, misalkan berdomain as.ac.id sebagainya. Dan tolong dihindari mengutip suatu referensi dari blogspot.com atau WordPress. Kenapa? Karena biasanya isinya itu pendapat atau opini yang tidak didasari oleh mekanisme atau nilai-nilai akademis. Nah, dalam menulis referensi diperhatikan bahwa di sini menulis misalkan Smith K, misalkan Kevin Smith, maka dibalik dia. Jadi Smith K, atau misalkan Swetson Day. Nama sebenarnya misalkan Down Swetson. Jadi Swetson belakangnya koma D. Oke, tahunnya, tahun terbit buku. Nah, ini cara menulis nama-nama penulisnya. Terus bagaimana cara membuat nama referensi dari buku? Sudah jelas ya, artikel. Nah, ini newspaper artikel ini maksudnya ada suatu artikel yang dimuat di koran dan itu dikutip oleh kamu gitu. Maka begini cara penulisannya. Oke, di sini harus juga di sini yang di garis bawah ini adalah nama korannya apa. Ini judulnya, tahun terbitnya gitu. Nah, conference proceeding ini adalah jurnal yang dipresentasikan dalam international conference. Ya, berbeda dengan jurnal artikel, ini tidak dipresentasikan dalam bentuk international conference. Nah, ini website. Website ini nama penulisnya, tahun, dan tanggal berapa kamu akses dari website apa. Oke. Avoid quoting reference from the website blogspot.com. Sudah jelas ya. Jadi itu saja. This is the end of this video. I hope that you know how to quoting reference from the expert or from the authors, and do you know how to writing reference list. Okay. Thank you for your attention. I dismiss this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.